bilang kata-kata hari ini. Dia terus lama mereka. Gue punya sih pengalaman kecopetan. Waktu itu lagi diangkot, tiba-tiba orang di depan gue kakinya pura-pura kram. Persis depan gue banget nih. Jadi kakinya tiba-tiba, aduh gitu. Kiri kanan gue rupanya udah komplotannya dia gitu. Jadi sambil gue berusaha untuk kaki dia yang, iya pak, sambil gue gini-gini, handphone gue dicomot dari sebelah. Set! Cerdas Anda. Gue pribadi nggak pernah kecopetan, tapi nggak sengaja ternyata dompet gue jatuh dan diambil orang pernah. Beda itu Pak. Mah sial itu mah. Gue sering dapat DM, "Bang, ini list handphone yang kehilangan teman-teman." Oke. Terus mau apa? Terus aku kudu kieu. Copet di konser ini apakah mereka anak musik yang butuh duit? Ataukah emang copet jalanan yang belajar skena? Kan lucu banget buat gue. Apa sih mereka belajar two step? Apa gitu? Selamat datang di operasi pesta polan. Apaan tuh Mel? Ya nama operasi kita lah kak. Keren kan? Mutus pakai judul, udah kayak bikin film. Saya rasa mantep. Jujur. Hai guys, selamat datang di konstruksi hari ini. Iqbal sebagai lead geng copet ini dan juga produser film ini tentu udah kita jadi orang pertama yang kita ajak ngobrol sejak jauh sekali. Gua diberikan ruang yang gede banget untuk membantu mengarahkan kreatif dan bagaimana pendapat dan pemikiran gua sebagai gue bisa bilang Gen Z ya, maksudnya generasi hari ini gitu, sangat-sangat didengar oleh para abang-abang gue ini untuk benar-benar dijadikan konsiderasi gitu tentang apa yang menurut lo gimana gitu. Pukul gue dong. Yang kedua. Oh yang kedua ya. Oh yang terakhir. Yang charge mau motivasi kita. Ada security bang nyamar jadi penonton bang. Cabut bang. Ya kan bisa dia tuh muka gua. Dari awal Om Kemot ngobrol berdua nyamain visi kalau dia bilang Gua pengen ngeluarin lu dari stereotype pretty boy. Jadi gua pengen bikin lu jadi bad boy. jadi gimana caranya orang harus bisa yakin kalau lo tuh adalah copet. Terus gue kayak oke. Begitu kita udah lock Iqbal, Ernest tuh adalah langsung pengen ngetandem Iqbal dengan Kristo. Adut itu salah satu namanya kenapa Kristo, karena kita ngerasa kayaknya Adut ini yang akan punya beban, tanda kutip beban menggerakkan komedinya. Nggak dulu. Kenalin ini teman-teman dari komunitas kami. Ini gue bilang ini kita dari KBII. Apa itu? Komunitas Baju Hitam Indonesia. Nah ini baju hitam semua. Dia tuh udah sangat paham sinema gitu, dia sangat mengerti film gitu. Susahnya justru pas syuting adalah ngekontin garuk-garuk. Karena setelah take keempat udah nggak gatel. Lagi apa Gan? Bu. Mau ngapain? Ngapain gua ngedirect Kristo Ya Kristo nggak usah komentar. Ketika ngobrol, ada karakter yang anjing ini Tia banget gitu. Ada bocornya, ada nyolotnya, ada keberaniannya, tapi looks kembang gitu. Judy memang jiwaku. Pas aku proses menggodok karakter Tia ini bareng-bareng waktu itu juga, aku justru jadi lebih observasi sih. Habis pulang dari inbox. Lu nemu ini banget sih. Embusnya dan lo banget sih. Kita mau ke pasar malam, pacaran, terus nonton aja filmnya. Kawai itu ada di dalam circle gue udah lama. Gue tuh udah membayangkan memang dia tuh yang over excited sama skena, over excited sama things gitu. Bahwa kalau
Makanya kalau dikasih permisalannya tuh karakter tuh Melody tuh golden retriever gue bilang. Ini golden retriever yang sekarang apa? Sekarang kemana? Emang iya. Gue menulis tuh ternyata adalah dia. Melody seperti biasa dia tidak terlalu pintar membaca situasi ya. Hehehehe. Nggak tahu kenapa Gigi tuh nyangkut ke sini gitu kayak oh gitu. Terus jadi kayak gue udah 2 kali ngelakuin ini. Apa emang melodinya yang minta untuk kayak gini ya? Gitu. Aku rindu, katakan kepadanya, aku rindu. Gue pengen ngediakan gue bang nih, gue pengen ngedian dia nih. Jadi dia main cepet-cepetan minum, nge-strike yang dapat kasih duit gitu. Gue pribadi mengembangkan karakter Silet ini gitu. Dengan nama panjang Silaturahim Abdul Ghafur. Orang tuanya, ibunya namanya Ningsih, bapaknya namanya Abdul. Di mana dia lahir di Balaraja, lalu pindah ke daerah Kalideres. Di daerah Kalideres dekat sekitaran kampung Ambon sana. Emang dia natural sekali kan? Karena memang jalan hidupnya seperti Silet. Mohon maaf banget. Kamu dapat golden ticket. Oh my god. Mak. Udin dapat, Mak. Jangan dong. Awai, Iqbal, Zulfa, dan Bang Ojan. Kita tuh kalau ngobrolin karakter jadi seru gara-gara masing-masing punya cara komunikasinya masing-masing. Setelah kita saling mengenal itu ternyata layer-layer lainnya tuh agak sama-sama error. Jadi itu yang bikin kita bonding gitu. Tidak perlu effort yang sangat-sangat berlebih gitu untuk mencapai titik chemistry yang diperlukan. Untungnya seperti itu. Apalagi pada suka sama-sama jajan, Bang Kristo bawa mainan, kayak gitu. Kita main board game terus, main kartu, sampai dimarahin Eja, asik. Ini kalau nggak menang keterlaluan. Goblok. Saat itu Om Kemot spesifik juga ngomong kalau dia berharap gue bisa menurunkan berat badan dan menghitamkan perawakan gue. Skin tone tuh kita sampai ada tes make up kira-kira 3 kali. Pertama aku itemin dulu pakai foundation biasa. Ternyata kayak kurang natural. Tes kedua kita coba pakai airbrush. Terus ternyata agak buluk. Kita memutuskan harus tanning manual. Oke, ini sebuah tantangan, sebuah challenge yang gue juga nggak pernah lakukan, jadi gue iyain. Ternyata Ijal dengkulnya itu mulus banget. Kita harus meng-aging dengkul, siku, sampai ke kuku-kuku, kaki, pokoknya full kita make upin. Gitu bro. Ya, bohong. Iya, ini bagus banget make up ya. Gila sih, ini real banget. Nggak kelihatan nih sama sekali. Bahkan ada teksturnya kalau dipegang, gila banget. Hadiah luar biasa banget. Tia cantik banget Tia. Gila Tia, lu dapat kayak hembusan angin kayak video klip gitu tapi dari kereta anjing. Dia tuh cabe, tapi cabenya natural. Kalau misalnya tim aku kayak mau tacap rambut, Kak ini nggak enak, nggak bisa. Cabe emang kayak gitu. Tia itu akan aku buat skin tone-nya tuh 2 kali lebih up dari skin tone dia, jadi efeknya itu abu-abu. Berarti udah berapa hari abu? Ini hari kedua dan kayaknya akan menjadi hari terakhir. Tapi lu mulai nyaman kan sebenarnya. Tapi Masar itu menjiwai sih. Kalau di abu dia kayak mukanya bete banget. Of course, jamet lagi. Gue sempat mencari-cari treatment apa yang akan lebih bisa masuk. Pot, gimana kalau kita mencoba dengan gaya? Iya emang gue maunya begitu aja. Wah ternyata pikiran kita sama. Kita kulik-kulik lagi dengan konsep yang lebih
lebih kita kembangin, nggak sekedar handheld, tapi dengan kita pakai konsep yang lebih berani lagi gitu. Kalau kita mau menggambarkan kemiskinan kok pakai grip-grip yang terlalu canggih, rasanya kayak kurang miskin. Gitu, kayak nggak jujur. Ya kalau memang lu ada di ruangan kosan sempit, ya udah lu ikutan sempit di situ gitu. Kan mencuri apa Raden gitu? Mencuri kumis Pak Raden. Bukan. Jenggot Pak Raden. Bukan. Dengkul. Aduh, udah lah itu dah. Masa sutradara gue dijorokin, gila kali. Ketika present time bercerita di kantor polisi, itu harusnya gambarnya tuh rapih. Seperti sebuah film pada layaknya. Karena dia menggambarkan present times. Ketika dia bercerita flashback, nah, idenya tuh adalah mockumentary in a way. Gambarnya tuh kayak gambar dokumenter, handheld, punch in zoom, semua segala. Seakan-akan lu ada di sana gitu, ikut dalam actionnya. Karena handheld, ada kamera, ada lensa yang segede kayak ini. Kayak kayak kon-kon itu tuh. Gede banget. Udah kayak bayi umur 8 bulan. Dia lari, Bu, track awalannya agak slow nggak apa-apa, cuman begitu dia masuk, lu langsung track di awal dia pertama lari. Coba. Ini makanya sling cam. Ini versi manualnya, tenaga manusia, lebih organik. Selain kita membuat set sendiri, emang pilihan apa lagi yang bisa kita lakukan untuk menciptakan set tersebut? Ini bisa menarik, bisa bahaya. Itu udah kalimat-kalimat yang skakmat aja untuk kayak oke, terus berat tapi bukan tidak mungkin. Ini nggak bakal bisa kayak cuman setengah-setengah. Ya oke, let's do it. Ya, dan syutinglah kita di Pesta Pora. Di Pespor. Kenapa akhirnya jadi berjudul Operasi Pesta Pora? Sebenarnya kalau di logika gue adalah kalau Copet Konser mau punya ultimate haze, kemana sih mereka ultimate haze-nya? Ya ke sebuah festival 3 hari yang isinya banyak banget. Kalau kita bekerja sama dengan pihak Pesta Pora, berarti bukan hanya dengan bos kreator, tapi di dalamnya ada penonton, ada kru konser, ada security konser, ada band konser, itu yang cukup banyak. Sementara kita melakukan syutingnya di konsernya. Jadi kita bukan sekedar ngomong 100-200 orang, tapi kita ngomong 30.000 orang yang ada waktu itu. Melelahkan lah sebenarnya berhadapan dengan puluhan ribu orang itu. Membuat adegan yang cukup besar, dengan jumlah orang besar, di tempat yang tidak steril, dengan waktu yang terbatas. Itu respon pertama gue yang ada di pikiran gue dah, wah produksinya gimana ya di Kemayorannya gitu kan. Gue sama sekali jadinya tidak concern ke skrip, lebih kayak gimana cara yang ngakalinnya ya biar produksiannya bisa tetap terlaksana dengan smooth tanpa dibebani biaya yang sangat besar dari vendor gitu. Karena kan jadi kan mereka mesti kerjanya berapa hari sebelum gitu. Untungnya vendor-vendor yang Ucup pakai gue kenal. Studi kasusnya ya. Panggung kita minta kan jadi H-3 kan. Ngomongnya sama Ucup. Ucup ngomong ke timnya. Timnya marah-marah dulu kan. Oh nggak bisa dong gini-gini. Bang. Gue lagi sarapan di Kongsi. Si Goofy yang ngebangun panggung datang. Goof, kita mau bikin panggung lebih cepat H-3. Hah? Kata siapa? Gue udah ngobrol sama Ucup sama Yoga. Kok mereka nggak ngomong? Iya makanya sekarang gue ngomong. Asu ya. Tapi bisa kan? Wes kamu ngomong aja. Jadi. Ada pemirsa. Halo, apa kabar pemirsa? Aduh, balik lagi di Pagi
senang banget kita ada pemirsa hari ini ya. Iya, hari ini dengan suasana pagi yang pasar ini. Aduh, suasana pasar yang pagi ini. Ya, suasana pagi yang pasar. Pasar pagi-pagi ini. Pagi-pagi ke pasar. Cakep. Hati-hati kamu nyasar. Bisa aja nih pemirsa ini pagi. Oke, kita akan balik lagi ngeliat kegiatan syuting kita hari ini. Tetap di pagi. Karena kebutuhan di skrip itu si penampil harus cukup bernilai lah. Dengan berbagai macam genre musik yang ada di film ini, di tengah-tengah pre-production ini kita lupa bahwa kita tidak pernah membahas dangdut. Siapa yang bisa represent dangdut? Kalau bukan ketika proses James mendekati Bang Aji dan gimana dia begitu diceritain premisnya apa? Copet konser. Sebentar, saya akan cari lagunya. Terus dia berdendang lirik-lirik lagu sampai ini lagu untuk film kamu. Terus dia kasih si lagu 1001 macam. 1001 macam itu bidang pekerjaan. Dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Vincent Passport tuh kita berhubungan dengan waktu yang tidak bisa kita atur. Karena biasanya kan kalau syuting film gitu, syuting yang storytelling itu kan adalah creating moment ya. Nah di sini adalah kita harus merespon momen yang ada. Trikinya adalah ketepatan waktu, kekompakan, sama ya koordinasi masing-masing departemen itu yang sangat diperlukan dan ini berjalan menurut gua sangat amat mulus menurut gua. Bisa jadi terlalu mulus gitu. Jadi reaksinya harus bagus, oke? Oke, kalau semuanya pintar, cepet ya, oke? Oke, terima kasih. Planningnya Vela tuh sangat efisien menurut gua. Apa yang diambil di hari H, apa yang diambil di hari minus dan segala tuh memudahkan kita gitu. Jadinya masih ada nafas lah. Riweuh, cuman bisa dilakukan gitu. Karena planningnya benar. Dengerin dulu, kalau dikasih tahu dengerin dulu. Syutingnya sampai subuh nih kita nih. Oke teman-teman, selamat malam, saya Vela. Gue mau demo. Ketika hari H Pesta Pora itu sebenarnya jujurly kita itu semuanya adrenalinnya tinggi banget. Kita berusaha memenuhi semua posisi masing-masing dengan koordinasi yang kita rasa udah kita prepare komunikasi dengan bos kreator, semua hal detail kita omongin, bahkan kayak suatu hal yang belum terjadi itu kadang-kadang kita udah bahas gitu kan. Gimana kalau ini terjadi kita udah prepare, kalau ini terjadi kita udah prepare, kalau ini terjadi udah kita prepare, dan itu semuanya alhamdulillah nggak ada yang kejadian. Yang ketika realisasinya yang jadi surprise adalah ternyata tidak semengkhawatirkan dan tidak seburuk yang kita bayangkan di awal. Ketika hari H-nya kita ngejalanin dan udah beres, ku ngobrol sama tim akhirnya kayak langsung agak lega terpikir kalau misalkan ternyata apa yang kita khawatirin dulu nggak kejadian. Dan kayak ternyata nggak seburuk itu, kita masih bisa ngenavigasinya. Sebenarnya mungkin lebih ke produksi ya kan? Iya. Kalau dari Om Diki kan nggak bisa ngapain dong, kan? Nggak bisa. Intinya bikin short performance yang nggak mungkin dilakukan di Pesta Pora karena itu dari atas panggung. Nah kan berarti kan sebenarnya lu punya peluang dapetin gambar-gambar performance Roma close up. Mulai, baru teaser. Ketika awal ide cerita mungkin terkesan kayaknya film ini bisa dengan terlalu mahal gitu ya. Ya kemiskinan struktural kan temanya ya, tapi skripnya ini tidak bisa ditreat dengan cara miskin masalahnya. Kesan pertama setelah selesai baca skripnya, udah tahu bayangan di kepala kalau ini produksi akan besar, akan banyak kompleksitasnya, dan kayak mulai metain apa-apa aja yang bisa diantisipasi dengan skala yang besar ini. Gue sampai sekarang kan gue nggak mau tahu ya soal berapa biaya film ini sehingga harus BP berapa lalala gue nggak mau tahu. Adegan set kita yang mahal ini, si panggung, kita pun nggak tahu kayak berapa akhirnya si pasaran nantinya dan kayak akan skalanya akan kayak gimana. Kalau anak konser begini Mang, kalau nonton konser metal tuh outfitnya gini. Naik gunung ya? Yoi. Malu bapak-bapak sakit pak. Mungkin ini 11 tahun lah kalau dihitung gue bikin film gitu ya. Selalu agak ngeri gitu kalau misalnya di fase persiapan tuh ada yang bilang,
Itu mah gampang tinggal diginiin. Itu tuh sebenarnya tuh was-was gitu. Bener gampang kan nih, ntar di hari H nih namanya orang syuting kan ada aja. Nah Kemo tuh sering banget ngomong gitu di persiapan. Itu mah gampang, ntar giniin. Ini gampang-gampang aja nih, beneran gampang gak sih gitu. Anak baru ya? Tapi gue paham, maksudnya ini kan ibaratnya kayak gua worry banget soal drama. Buat Koko kan pasti, kenapa drama? Gampang kali, gitu kan. Terus kemudian Ernest, anjing gimana di 30.000 orang? Ya asa kali. Kita pernah ngambang bareng juga. Paham lah dia cara mainnya. Kamu cepet. Belajar nyopet itu ternyata susah. Yang paling susahnya adalah mentalnya sih. Biasanya workshop tuh action berantem gitu. Ini kayak baru kali ini deh gue workshopnya nyopet. Action. Gue nggak mau film ini tuh yang nyopet editor. Kan makanya salah satu kerumitan kita kan di persiapan ada latihan nyopet. Latihan nyopet. Karena dari sejak awal gue bilang, gue tuh paling sebel kalau film copet tapi yang nyopet editor gitu. Orang cuma nabrak doang, dompetnya pindah. Itu yang gue nggak mau terjadi di film ini. Biasanya Kristo pulang olahraga ya gitu, turunin berat badan ya, latihan mukul, latihan nendang. Ini pulang dikasih HP dummy disuruh begini tiap hari. Ngapain coba? Dan belajar untuk ngeker, lalu ketika melakukan aksi pickingnya tersebut, itu matanya udah nggak ke arah targetnya. Itu yang paling susah. Gue pengen otentiknya kelihatan semuanya tuh transparan di kamera biar orang believe sama karakter-karakter ini beneran copet. Salah satu tugas editor adalah membantu orang percaya dengan karakter yang dia lihat. Kita juga membantu untuk aktingnya tampak lebih baik, tapi di sini aku perlu respect gitu dengan si karakter yang memang dia punya keahliannya. Jadi emang sebisa mungkin ada hal-hal yang nggak aku potong. Kalau mau dipotong bisa banget buat ngomongin durasi, mah tak tuh bisa banget. Beda impactnya kalau kamu aku biarin berakting, terus buka ternyata udah nggak ada. Beliefnya beda, impact ke penonton juga akan jadi lebih beda gitu. Jadi treatmentnya itu akan realis. Kalau kita contohin scene, misalkan ada kereta lewat. Ketika kereta lewat, selaut itu nanti gitu, menutup si dialognya gitu. Rel kereta itu kadang-kadang kita udah lagi di pertengahan dialog, continuity tiba-tiba ada kereta gitu. Tapi kan ya memang dari tim Astrada juga mendukung gitu. Itu ya sound ya karena untuk kebutuhan gambar juga ya akan mengalah sih. Jadi di editingnya gue tinggal buat ini. Nah itu maksud gue, takutnya lu editingnya karena dia misalnya berarti sama mereka ngomongnya harus ini kan gini. Emang kenapa? Nah, nggak bisa main-main bang, lo tau nggak? Nah berarti dia tuh jawaban yang di sini bukan udah gitu. Nggak, itu kan. Awe itu bukan lagi komedi konsultan tapi acting coach. Dia bisa bilang, ini diksi ini kepinteran. Ijal nggak mungkin ngomong seperti ini, dia nggak mungkin berpikir seperti ini, Adut tuh seperti ini. Nah, gue tuh butuh that sense of reality-nya gitu. Bentar, ini kok ada makanan nih, burger nih. Itu nama bandnya, band metal. Nama band metal burger? Iya. Itu kalau sapu buat apa, men? Ini gitar bang. Kontribusi saya di film ini adalah menghabiskan banyak snack dari sutradara. Karena sutradara saya nggak suka makan snack, jadi snacknya saya habisin. Itu aja kerjaan saya.
Ada kira-kira potensi-potensi komedi, mungkin gua akan kasih masukan dan membuat semua scene-scene komedi yang sudah kita rencanakan berjalan dengan baik. Karena ada Bang Awe, ya udah gue ngikut aja lah Bang Awe. Yang lucu mana Bang Awe? Oke deh, gitu. Kalau nggak kena, ya sudah, salah Bang Awe. Lempar badan aja, lempar badan. Penontonnya banyak banget tuh. Bayangin gak, ini gue sendirian aja dapet 3. Gimana kalau gue berdua sama lu? 6. Lebih kata gue mah. 7. Lebih. 700. Goblok. Ternyata kalau soal komedi itu nggak cuma fokus di komedi. Sebenarnya tergantung kebutuhan. Kebetulan yang di sini Bapak Kemot mengizinkan saya untuk lebih. Jadi ya saya bantu aja. Ketika reki itu aku melihat ada satu kontrakan atau kosan yang si gordennya tuh pakai lakban kertas yang ditempel-tempel satu persatu gitu. Jadi kayak, oh ya Ijal mungkin ngapain ke toko kain buat beli gorden gitu. Gue kalau bisa punya lakban terus bisa nutupin jendela ya udah gue lakukan. Jadi aku berandai-andai kalau misalnya aku adalah Ijal yang struggle dan nggak punya uang habis PHK dan harus copet gitu. Kira-kira aku akan melakukan apa ya dan apa yang aku taruh di wilayahnya gitu. Jadi eksplorasinya sih kayak gitu. Ya aslinya nggak ada pos satpam, pos nongkrong. Jadinya tempat ngopi, warung kopi. Cekeng. Ceking dan bokeh adalah. Gimana caranya aku ngebuat sistem mereka bisa ganti bajunya juga cepat, dipilihin bajunya cepat gitu. Jadi nggak ada tuh bottleneck untuk mereka ganti baju. Gue sih harus angkat jempol ya untuk tim cast dan wardrobe. Karena 500 orang ini tuh nggak berasa sebagai ekstras menurut gue. Kayak teman-teman gue yang lagi loading booth sampai bertanya, emang udah buka ya hari ini? Kok banyak penonton gitu. Saking bentuk looks-nya tuh penontonnya kayak penonton festival beneran gitu. Jadi Giza tuh kayak nemu, ini nih looks penonton festival kayak gini kan. Puk, gitu. Terus gitu si tim cast juga kayak, dia bisa bikin layernya, yang ini yang looks-nya penonton festival banget, yang kayak gitu. Itu hebat sih. Yang studio di sini, mereka harus ganti baju dari baju pesta pora ke baju hitam. Karena kita mau nonton band metal gitu. Jadi dari pagi, aku udah brief anak-anak untuk langsung pilih 2 baju. Ternyata pas lagi mau ganti baju, mereka tuh stuck karena tempat ganti baju itu cuma ada 6. Sementara orangnya tuh ada 500. Ini adalah mosing terpagi yang saya pernah lihat. Jam 7. Ini mosing terpagi yang saya lihat. Luar biasa. Meta. Gue tuh udah latihan lari, gue ngumpulin kilometer lari gue dalam 5 hari dapat 20. Latihan gue supaya pas lari di sini kuat. Kayaknya ini salah satu syuting yang paling megah gitu. Ngelihat 500 ekstras di direct. Itu rasanya tuh kayak kayak, nggak dulu. Ngeliat itu tuh kayak seru tapi kayak capek tapi menyenangkan. Dan Pak Kemot tuh visionnya sudah clear banget dan dia harus mengarahkan Astrada untuk ngarahin Korlap dan Korlap ngarahin Ekstras dan orangnya coba door dah itu. Jadi ngeliat itu kayak wah emang ya ini Pak Kemot aja lah yang ngerjain emang kalau saya dapat skrip-skrip kayak gini nggak dulu. Hari-hari. Menurut gua semua itu tidak bisa terjadi kalau nggak sama Vela dan tim Astradanya yang gila banget di malam itu. Bahkan sampai kan lighting designer untuk panggung yang kita pakai kan lighting designer Seringai. Si Wanto sampai, ini kalau syuting emang gini ya galak-galak gini, kok gue takut ya. Penonton gerak-gerak, boleh gerak-gerak. Penonton gerak-gerak. Oke, kita syuting lagi, standby. Lu mikirin gua. Lu mikirin karena gua lagi diet, makanan gua lu sikat. Jadi lu bela-belain
biar menghargai produksi yang udah nyiapin. Iya sih, jadi makanannya yang buat gue jadi nggak mubazir karena gue lagi diet. Iya. Lu sikat semua porsi gue. Iya. Apapun itu snack. Punya gue juga ambil aja. Enggak kan kita nggak tim. Menurut gue kayak konsumsi itu penting atau makanan tuh penting buat kru karena akhirnya kita merhatiin kalau misalkan makanan tuh ngaruh ke moodnya kru. Kebetulan akhirnya nemuin vendor yang juga enak buat kerja sama kita. Biasanya sebelum produksi kita akan minta kayak misalkan menunya apa aja nih yang bisa Mami tawarin di produksi ini. Dan menurutku kayak itu juga enaknya ketika dapat vendor yang akhirnya mereka juga mau gitu. Sama kalau misalkan ada notes yang kayak, Mi kita mau lebih higienis atau Mi packagingnya lebih ini atau apa, dia pun oke dengan itu. Dan kayak itu yang bikin kita senang sih ya. Dan akhirnya di produksi pun menyenangkan untuk memilih-milih menu-menu apa aja yang mau disediain gitu. Sebenarnya alasan gue main Imaginary karena catering sih. Catering enak itu ngaruhnya bukan di gua. Kalau gua dapat catering enak menurut gue Jamak. Di iklan juga gitu. Tapi semua kru sampai ke driver makan yang sama-sama gua di iklan aja nggak pernah terjadi gitu. Hanya di sini menurut gua nggak tahu, gua nggak pernah syuting film di tempat yang lain ya. Di set Pesta Pora pun ada satu hari di mana gua off, namun gua tetap datang untuk nongkrong di situ sekedar untuk coffee on set. Asik. Biasanya kan rumit kalau mau kopi mesti order online atau kopi di lokasi paling kopi saset. Ini enggak Jo, ada ada buat ngerostingnya dan aman itu udah aman di situ selama ada kopinya kopi proper. Produksinya aman pasti. Hai, ini adalah last day kami berempat. Berlima sama Bang Silet. Kita ada 3 scene terakhir sebelum last day. Besok juga last shoot. Nah, ini nih yang udah wrap nih. Gimana Bang? Alhamdulillah. Ya, lu habis wudhu ya? Saya wudhu lagi. Lu gak suka Islam ya? Gitu sih lu. Terima kasih untuk Fauzan Lubis. It's Seru banget ya kerja sama anak band. Seru banget. Maksudnya kayak liar gitu. Maksud Mas Kemot kan nggak cuma anak band nih, tapi dia juga show director. Aku yakin dia udah biasa membuat adegan gitu, membuat adegan. Jadi emang in Mas Kemot we trust. Karena gue nggak pernah syuting film ya. Jadi gue tidak punya ekspektasi kayak apa sih syuting panjang tuh gitu. Gue nggak pernah punya bayangannya kayak apa gitu. Terus sialnya gue adalah gue ketemu langsung syuting yang nyaman dan enak dan nyambung semuanya gitu. Tapi pada saat itu tuh kayak, aduh ini udah semuanya enak, flow-nya enak, semua segala. Kalau berakhir tuh jadi sebel gitu. My ADHD sister, thank you so much for being ADHD. I'm so happy. I'm so happy. I'm not the only one ADHD. Yes, I'm so happy. ADHD. Duh, gue paham banget lagi rasanya gitu. Kayak it's so fun yet it's so hurtful ngelihat scene terakhir itu gitu. Dia tuh nggak mau itu jadi take terakhir gitu. Kayak deep down gue rasa sekali lagi kali ya masa udahan gitu. Ada gitunya gitu. Dan senang aja gitu ngelihatnya. I hate today. I don't like today. Ternyata ada istilahnya tuh ya, post production blues itu tuh ada. Ada dong. Bapak rasain H+1 syuting, mampus. Gak enak ya? Oh di sofa mual, di sofa. Oh ngapain gue, gak berguna hidup ini udah selesai semuanya. Apa tujuan hidup gue? Gue tuh sangat invested sama keempat karakter ini. Udah ngerasa anjing ini tongkrongan gue gitu. Sehingga gue tahu ketika gue akan nge-shoot ini, abis ini tongkrongannya bubar gitu. Jadi kayak sebenarnya gue paling sedih tuh di situ. Pengalaman dari prep sampai hari ini, inget masa-masa pencarian karakter, riset-riset, reading bareng teman-teman, sampai ke hari H produksi syuting. Alhamdulillah cukup berjalan dengan apa yang saya bayangkan sebelumnya. Keseruannya, kesulitannya, kesenangannya, itu
sesuai dengan apa yang saya harapkan, bahkan melebihi daripada yang saya harapkan. Kembali saya nggak bisa ngomong apa-apa selain kata bersyukur sih sebenarnya, karena menjadi bagian dari produksi ini. Gitu. Pengalaman selama 22 hari syuting ini unik dan langka, bisa terjadi di dalam sebuah produksi film, dari pra-produksi sampai eksekusi produksinya. Capek iya, tapi cuma capek fisik. Jadi kalau ditidurin, bangunnya seger, nggak ada perasaan capek hati, capek mental tuh nggak ada sama sekali. Jadi ya gue senang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini Lasil selesai. Israel. Gue nggak berharap apa-apa ke gue ya, tapi gue mendoakan yang terbaik untuk cast dan tim. Menurut gue apa yang anak kasih nih itu layak diapresiasi banget. Jadi harapan gue sih sebenarnya dapat apresiasi, tapi buat anak-anak I don't care about me gitu. Karena apa yang anak kasih tuh luar biasa.